itu bisa jadi bawa petaka. Jadi kita sering berantem dan sampai kayak sering banget ya ngucapin kata udah deh kita pisah-pisah aja gitu. Jadi aku mikirnya nggak aneh-aneh. Terus kata Ustadz gini, Teteh maaf ya, Teteh tuh sebenarnya udah dinikahin sama jin. Ketika kita pindah justru sama aja, malah sering digangguin juga gitu. Allahu Akbar. Tiba-tiba dia datang. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala macam bahaya di dunia ini. Welcome back to Tiba-Tiba Dia Datang, dimana kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang punya cerita yang serem-serem nih bro. Pada kali ini kita kedatangan seseorang yang langsung aja deh. Mbak Eca. Halo. Apa kabar Mbak Eca? Alhamdulillah baik. Jadi kita langsung aja deh, gue penasaran banget Mbak Eca. Gue dengar sekilas ya, katanya lu pernah menikah dengan setan. Iya, secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung. Iya, maksudnya yang mengaku itu bukan aku, tapi dari ustadznya sih kak. Oke. Itu gimana tuh dari awal kak? Jadi semua tuh berawalnya dari mimpi aku sih. Dari mimpi semuanya. Sebenarnya mimpi itu udah berlangsung sejak zaman aku masih sekolah. Di tahun 2008. Cuman itu tuh memang kayak proses orang lagi PDKT gitu loh kak, awalnya ya. Sama laki-laki ini nih? Sama si cowok yang datang ke mimpi aku. Oh, di mimpinya lagi PDKT? Iya, jadi semua yang terjadi tuh memang dalam mimpi aku. Misal kayak aku mimpi PDKT sama cowok tuh benar-benar kayak orang lagi PDKT gitu kan. Terus kita tiba-tiba pegangan tangan gitu. Bahkan yang lebih parahnya aku mimpi sampai berhubungan badan gitu, maaf kak. Oke. Gitu. Terus memang itu tuh berlanjut terus sampai aku menikah sama, dulu dia pacar aku, sekarang jadi suami aku. Oke. Terus di mimpi aku tuh sebelum aku menikah pun aku pernah mimpi datang ke sebuah pernikahan. Sebelum nikah nih, aku mimpi datang ke sebuah pernikahan. Aku sih memang datang ya, dalam mimpiku tuh aku datang karena settingnya pun kayak di samping aku tuh udah buat prasmanan gitu loh kak, ada tamunya. Terus tiba-tiba ada dua kursi gitu di tengah-tengah, dan aku tuh duduk aja di situ. Aku tuh nggak ngerasa aku pengantin ya, aku cuma ngerasa aku tamu saat itu gitu, karena udah ada kursi di situ, aku duduk di situ. Tiba-tiba ada cowok ganteng itu datang sebelah aku gitu. Udah sebatas itu aja. Tapi aku merasanya tuh aku datang ke pernikahan, bukan aku menikah gitu. Sebagai tamu kan? Sebagai tamu aku ngerasanya gitu. Terus mimpi itu berlanjut tuh kak, sampai aku menikah sama suami aku di tahun 2014. Oke. Mimpinya masih berlanjut dan hampir setiap harinya tuh memang aku mimpinya, maaf ya kak, berhubungan badan gitu. Sama cowok itu? Cowok yang sama? Beda-beda mukanya. Oke. Gitu, cuman memang ciri khasnya tuh dagunya pasti belah gitu dia. Berarti ganteng banget nih? Banget, ganteng banget. Okay. Gitu. Di luar apa ya, wajah-wajah orang Indonesia menurut aku ya, di luar Nurul banget dah itu. Terus setelah itu ketika aku menikah justru terornya semakin berasa ke aku tuh ketika aku setelah menikah sama suami aku ini. Oke, terornya kayak gimana tuh kak? Ya lebih ke kayak, kalau aku sih menganggapnya mungkin itu karena kita baru menikah ya, dan jadi kayak orang baru menikah kayak menyamakan sikap, sifat gitu disamain kan. Jadi kayak kita kaget, sama-sama kaget gitu. Masa mungkin penyesuaian. Aku merasanya seperti itu ya. Karena kan memang setiap kali aku setelah mimpi berhubungan ini sama cowok ini gitu, sama cowok-cowok yang ada di mimpi aku tuh, setiap bangun pasti aku berantem sama suami aku gitu. Pasti bawaannya berantem. Hawa di rumah tuh kayak panas banget deh, pengennya berantem terus sama suami aku gitu. Malah kayak hal-hal sepele yang suami aku lakuin tuh menurut aku salah gitu. Itu bisa jadi bawa petaka. Jadi kita sering berantem dan sampai kayak sering banget deh ngucapin kata udah deh kita pisah-pisah aja gitu. Gitu sih, lebih ke situ. Terus memang di mimpi aku tuh aku lebih nyaman di mimpi aku, jujur aja. Karena kan ya gimana, setiap kali aku bangun tidur ketemu suami aku, jatuhnya berantem lagi gitu loh. Ya, jadi kayak aku males deh ngobrol sama suami aku, jadi kayak malah sering berantem. Mendingan aku tuh tidur aja, mimpi ketemu cowok itu. Di situ tuh aku ngerasanya dibikin nyaman gitu. Aku ngerasa banget dicintai sama si cowok itu di mimpi aku gitu. Malah kayak si cowok yang ada di mimpi aku tuh mengerti setiap kali misalnya kita berantem terus aku ketiduran, aku ketemu sama dia dan
kayak ngerti gitu. Aku lagi gusar ibaratnya sama suami aku. Dibikin tenang, dibikin nyaman. Malah aku kayak lebih enak untuk tidur aja gitu di mimpi. Kalau aku ya saat itu gitu. Akhirnya aku sampai alhamdulillahnya hamil saat itu. Hamil anak pertama. Tapi ketika aku hamil itu, aku masih aja sebel tuh sama suami aku. Dan aku masih mimpi hal yang sama. Ketemu cowok ganteng lagi. Masih mimpi yang sama juga, berhubungan gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk udah deh kita LDR aja, kita pisah aja gitu. Oh maksudnya beda kota nih? Beda kota LDR, dia di Cikarang, aku ke Bandung, atau aku pulang ke Bandung saat itu. Gitu. Di situ jujur aja emang agak lebih tenang ya aku ya, cuman memang masih aja ribut, cuman nggak terlalu kayak siapa aku ketemu sama dia tuh kayaknya baunya pengen emosi banget gitu. Itu lebih tenang sih aku kalau nggak ketemu sama dia gitu. Cuman setelah itu akhirnya aku melahirkan. Saat melahirkan ketika anak aku usia 3 bulan kita akhirnya satu rumah lagi. Balik lagi ke Cikarang. Aku balik lagi ke Cikarang gitu. Nah disitulah anak aku jadi sering digangguin juga sih. Digangguin gitu. Gimana anaknya? Anakku tuh sampai sempet sakit, demam, sering demam banget. Dan kalau demam tuh matanya sampai ke atas tapi gak kejang. Dia tuh selalu kayak gitu deh, sampai matanya ke atas gitu. Dan itu tuh saat dia demam tuh gak lihat waktu. Jadi bisa pagi, siang, sore, malam tuh. Bahkan yang aku inget banget pernah siang-siang di hari Jumat, dia demam lagi, demam tinggi tuh lagi digendong sama mamaku ya. Mamaku tuh sampai kayak marah-marah gitu. Ini kenapa sih cucunya digangguin terus gitu. Terus akhirnya bapakku tuh manggil ustadz ya, karena itu hari Jumat kan, ke masjid gitu, manggil ustadznya. Terus ustadznya tuh kayak enggak deh, nggak bisa, kayak nggak sanggup gitu loh Kak. Ustadznya nggak sanggup? Iya, ustadznya nggak mau, nggak bisa gitu. Dia sempat doain tapi anak aku tuh masih tetap demam dan dia tuh masih ngeliat ke atas gini, gitu. Kan, ke atas gitu matanya. Iya, ya udah terus akhirnya dari situ tuh anak aku tuh jadi penakut gitu, jadi kayak nggak bisa aku tinggal, harus sama aku terus gitu. Dan mimpi aku tuh masih berlanjut tuh. Itu intensitas mimpinya tuh setiap malam apa gimana? Nggak setiap malam, cuma hampir sering banget berarti ya kan? Iya, hampir sering banget. Mimpi berlanjut terus tuh? Masih terus berlanjut mimpinya seperti itu. Aku masih terus berantem sama suami aku. Itu benar-benar menurut aku sih rumah tangga aku tuh saat itu kayak ya panas banget deh rumah tangganya gitu kan. Kamu cerita nggak soal mimpi itu ke suami? Enggak. Kok nggak cerita? Sama orang tua aku pun aku nggak mau cerita karena aku menganggapnya itu tabu ya, dan aku merasanya ya aku cuma mimpi, nggak ada masalah sama mimpi aku gitu, ngerti gak sih Kak? Oke, kamu nganggap ini cuma bunga tidur aja lah? Iya, cuman aku mimpi aja gitu. Terus diceritain sama suami kayaknya nggak mungkin juga gitu aku ceritain, karena kan lumayan sering tuh intensitasnya untuk aku mimpi gitu sih. Terus ya semakin sering sih intensitasnya sampai aku tuh memutuskan untuk pindah rumah tuh saat itu. Kita pindah rumah ke rumah yang sekarang ini gitu. Sama suami kan? Iya, karena lumayan tuh sering diganggu terus anakku kan. Aku nggak ngerasa karena aku nggak bisa ngeliat ya. Tapi kalau misalnya setiap kali kayak ketemu orang tuh selalu bilang ini kayak rumahnya harus dibersihin deh atau apa deh. Padahal sebelum aku pindah ke rumah pun udah ada syukuran, udah ada apa gitu loh Kak. Cuman ya udah deh kita mikirnya, udah deh kayak kita pindah aja deh gitu. Takutnya memang rumahnya gitu. Jadi ya. orang datang tuh ngeliat nih kayak rumahnya ada sesuatu nih. Iya gitu. Jadi udah akhirnya memutuskan untuk pindah. Ketika kita pindah, justru sama aja, malah sering digangguin juga gitu. Allahu Akbar. Ya. Jadi sang. Gitu ya. Oke. Gitu ya. Apa mana tadi gua? Aku pindah rumah. Pindah rumah ya kan? Itu masih digangguin juga. Masih digangguin juga. Dan mimpi aku masih berlanjut tuh. Setelah itu di rumah ini anak aku juga lumayan sering diganggu Kak. Kayak misalnya anak aku tuh sempat ngelihat di lemari kamar kita tuh ada anak kecil yang kakinya gini-gini. Tahu nggak sih? Ucang-ucangan kalau kata orang Sunda ya. Kayak gitu-gitu. Terus dia sampai takut. Sampai takut banget, dia sampai benar-benar nggak mau tidurnya ngelihat ke depan gitu, kayak pengen dipeluk aja gitu. Saking takutnya gitu. Terus sampai pernah puncaknya nih, suami aku tuh sebenarnya setiap kali ngalamin hal-hal kayak gitu tuh kayak bukan apa-apa. Suami skeptis nih. Betul, dia benar-benar kayak enggak, udah itu perasaan kamu doang atau apa gitu. Jadi gak pernah dianggap serius gitu. Walaupun aku selalu kayak aku mau manggil ustadz, dia udah panggil aja gitu. Suamiku kayak ya udah panggil aja lah, orang gak ada apa-apa gitu. Tapi dipanggil ustadz? Dipanggil ustadz juga. Buat Seperti ngebersihin ustadz, rumah? Iya. Nah itu kata ustadznya gimana? Gak ada apa-apa sih, malah mereka nyebutnya itu kiriman. Mereka kiriman gitu. Tapi suamiku tuh nggak pernah kayak kita tuh kayak nggak pernah
iseng atau jahil sama orang gitu. Jadi kayak nggak mungkin gitu. Jadi ya makanya suami aku tuh mengabaikan. Jadi setiap kali ada gangguan itu ya udahlah gitu kan. Suami aku tuh selalu ya udah abai aja gitu Kak. Sampai suatu hari pernah, jadi aku tuh kan tempat cuci baju itu di kamar mandi yang belakang, yang satu lagi. Aku mau cuci baju saat itu, terus si pembuangan air yang dari mesin cuci itu kan apa sih namanya, manual ya, aku buang sendiri gitu loh, si selangnya. Aku buka dulu kamar mandi kan. Ketika aku buka itu emang udah langsung bau busuk tuh. Bau busuk banget. Suami aku tuh pikirnya oh kali ada bangke ya gitu. Makanya aku manggil suami aku karena si plafonnya tuh kedep banget gini loh. Jadi kayak kalaupun bangke tuh apa mungkin ada di atas, tapi kok itu bau banget tuh pokoknya deh. Terus akhirnya suami aku lihat tuh di samping pipa itu ada belatung. Ada belatung. Dan belatung tuh kayak banyak banget, kayak orang segenggam gini loh Kak. Kayak orang naruh gitu. Iya, sengaja ditaruh di situ ya kan. Makanya apa itu? Ada bangkainya apa enggak? Tapi enggak ada bangkainya, enggak ketemu. Tapi ada belatung. Ada belatungnya. Akhirnya suami aku yang bersihin. Terus udah dibersihin, besokannya masih ada. Tapi besokannya tuh belatungnya nyebar gitu loh, enggak cuma di kamar mandi doang. Di mana lagi? Ada di ruang tamu, ada di dapur, ada di bawah sofa, di ruang TV tuh ada. Iya. Jadi kayak kita tuh ini bangkainya kemana sih gitu loh. Makanya di mana gitu. Akhirnya masih dibersihin juga, dan besokannya hari ketiga masih ada juga belatungnya dan nyebar juga. Akhirnya kita panggil ustadz saat itu gitu. Cuman memang ustadznya tuh bilangnya oh ini ada kuntilanak nih di kamar mandi aku, katanya gitu. Itu kiriman gitu sih. Kiriman berarti santet berarti. Aku sih mikirnya kayak oh mungkin iya ya kiriman gitu. Terus akhirnya setelah dibersihin sama ustadz yang pertama itu, besokannya belatungnya masih ada. Tapi kali ini dia gak masuk ke dalam rumah, tapi di teras rumah. Itu banyak banget. Serius Pan? Iya. Makanya kataku ini kenapa ya gitu. Terus kata suamiku kayaknya udah gak bener banget sih. Kata dia udah deh cari ustadz yang lain gitu. Suami percaya tuh? Iya, agak percaya. Karena kan dia juga ngalamin yang ini sih yang menurut dia udah mulai bikin dia merinding nih. Apa tuh yang dialami? Jadi saat itu kita pulang dari Bandung tuh Kak. Pulang dari Bandung kita masih cekcok banget tuh. Akhirnya aku memutuskan tuh kita pisah kamar tidur. Aku di kamar anakku, dia di kamar dia kan. Terus ketika di kamar aku gak ngunci pintu, cuman aku tutup aja gitu. Cuman suami aku tuh mimpi kakinya kayak digerayangin ular sama tikus gitu. Akhirnya dia kebangun. Dia kebangun tiba-tiba, terus pas ngelihat TV tuh nyala, TV-nya tuh nyala gitu. Dia kaget dong kok nyala. Pasan kayak tadi udah gak nonton TV nih, udah dimatiin gitu. Akhirnya dia matiin, terus dia balik badan ngelihat ke kamar aku tuh lampu kamar tuh mati nyala gitu kan. Kedip-kedip. Kedip-kedip. Terus dia kayak langsung buka pintu kamar anak aku, tapi gak kebuka. Gak bisa dibuka. Gak bisa dibuka. Jadi kayak kekunci gitu di dalam. Padahal aku gak kunci sama sekali kan. Akhirnya suami aku kayak udah frustasi gitu, dia langsung balik ke kamar. Ketika dia masuk kamar diketawain sama cewek. Nah itulah dia kayak ini kayak nggak bener deh gitu, mungkin nggak bener gitu. Akhirnya setelah ada belatung lagi di teras rumah itu, aku telepon bapakku tuh. Aku cerita rumahku tuh kayak gini Pak, aku ceritain. Terus kata bapakku mau coba nggak ke Ustadz Epul ini gitu yang dari Garut. Karena saat itu pandemi ya 2021 kan. Terus ustadznya ya udah deh, ustadznya minta ke rumah, pengen ke rumah gitu. Saat itu ya udah oke, kata aku nggak apa-apa ustadz ke rumah. Ketika ke rumah itu justru malah aku yang takut nih ngelihat ustadz. Nggak tahu aku agak takut aja gitu. Kan biasa kalau ketemu ustadz biasa aja. Iya. Sama ustadz ini tuh aku ngerasa takut aja gitu. Jadi kayak udah aku diem aja gitu. Terus akhirnya ustadz cuma keliling-keliling lihat rumah. Terus ustadznya, teteh sini deh, kita duduk dulu. Oh ya udah aku duduk. Ini mau ngobrol bentar ya teh, tapi maaf ya teh sebelumnya, kata dia mau nanya, teteh pernah nggak mimpi ketemu cowok? Dia langsung mention dong, padahal kan aku nggak pernah cerita sama siapapun. Kok tahu? Iya makanya aku tahu Ustad. Kata aku, iya Ustad pernah kok gituin. Suami aku kayak, kok mimpi cowok gitu kan? Baru tahu ya suami di situ. Iya baru tahu di situ karena kayak dibukain semua sama Ustad gitu. Ustad bilang, teteh pernah mimpi menikah? Hah? Aku nggak pernah mimpi menikah yang kayak orang menikah, ngerti nggak sih Kak? Iya. Cuman aku ceritain, aku mimpinya datang ke pernikahan gini. Oh iya Ustadz, aku terus kata dia, teteh emang pernah mimpi berhubungan sama cowok ya? Iya Ustadz, sering banget lagi, aku gituin kan. Terus teteh pernah mimpi main sama anak kecil, kata dia. Mimpi main sama anak kecil. Aku pikir
saat itu ya aku memang pernah mimpi kayak gitu Kak, cuman aku ngerasanya apa karena aku pengen banget punya anak nih gitu kan. Karena kan sejak saat itu juga head aku tuh jadi maaf nggak teratur gitu ya. Jadi kayak 2 bulan 3 bulan gitu aku baru head gitu. Tapi dicek ke dokter tuh nggak apa-apa sebenarnya gitu. Cuman ya aku pikir emang hormonal aja karena saat itu sering emosian, ngerti gak sih kayak gitu. Aku pikirnya kayak gitu. Akhirnya iya Ustadz, aku pikir itu karena memang aku kira gendong anak dan main sama anak itu akan dapat rezeki ya katanya gitu. Jadi aku mikirnya nggak aneh-aneh. Terus kata Ustadz gini, Teteh maaf ya, Teteh tuh sebenarnya udah dinikahin sama jin, kata Ustadz gitu. Aku bilang kok bisa? Ya Teteh tuh udah dinikahin sama jin. Terus jin ini tuh sayang banget sama Teteh, kata dia sampai nggak mau lepas. Jadi terornya ya ke orang sekitar aku gitu. Terus anak-anak yang main sama Teteh di mimpi tuh ya itu anak Teteh gitu, kata Ustadznya. Ya udah deh, akhirnya Ustadz bilang Teteh mau nggak dibersihin? Ya udah bersihin lah, aku mau ya dibersihin. Ilangin aja gitu. Ya udah akhirnya Ustadz ruqyah, tapi saat itu tuh aku kayak sedih banget gitu loh, kayak sedih. Nggak tahu sedihnya sakit hati apa gimana, terus kayak shock juga. Oh ternyata aku ya masalahnya gitu. Ternyata itu tuh jin gitu. Aku tuh selama ini berhubungannya sama jin gitu loh, kayak shock juga. Akhirnya ya udah dibersihin sama Ustadz. Tapi Ustadznya juga tahu, Teteh ikhlas ya, Teteh harus ikhlasin Teh, lepasin. Iya Ustadz lepasin, aku bilang lepasin. Enggak, tapi Tetehnya berat. Jadi kayak dia ngerti aku berat gitu loh. Tapi emang berat waktu itu? Gak tahu, perasaan akunya aja kayak sakit banget gitu. Gak tahu deh. Terus akhirnya suami aku udah yang pegang tangan aku, terus bilang ini udah jadi istri saya, Eca udah jadi istri saya, jangan ganggu kita udah bahagia gitu-gitu. Akhirnya udah deh didoain lagi, lama-lama udah lepas gitu. Terus ya udah aku nangis. Proses ruqyahnya gimana? Ustadznya cuma ngedoain aja ya Kak. Ngedoain. Terus dia tuh emang begini-begini, dia tuh selalu begini-begini ciri khasnya tuh. Gak tahu dia kayak narik-narik apa gitu, gak tahu. Gitu. Udah. Setelah saat itu udah aku gak pernah mimpi lagi. Belatung udah gak pernah ada lagi juga, gak pernah digangguin lagi, alhamdulillah sih. Sejak saat itu. Berarti emang masalahnya tuh inget gak sih kalau soalnya aneh aja gitu apa? Tahu-tahu mimpi, kan kita balik lagi ke awal ya. Tahu-tahu mimpi didatengin sama cowok ganteng itu kan, jinnya dia kan berarti kan? Iya. Jinnya dia kan, dia datang nikahin tanda kutip gitu ya. Harusnya kan Kak Eca ini datang dari satu tempat gitu misalnya gitu kan, terus biasanya kan gitu kan, tiba-tiba ada ya jin yang tertarik terus begitu. Tapi inget nggak Kak Eca abis dari mana? Enggak sih. Karena aku kegiatan sehari juga sekolah ke rumah kan. Cuma memang saat itu sering ada kegiatan OSIS kan, jadi kayak pulang maghrib. Tapi nggak ada tempat yang aku aku abis singgahin kemana, enggak sih. Nggak ada. Iya, tiba-tiba ada. Tapi perasaan kayak disayang, nyaman itu nyampe banget gitu Kak. Sampai ketika kita bangun tidur tuh kayak masih, kok udahan ya gitu mimpinya ya. Itu mimpi berasa real? Iya bener, berasa real banget. Kerasa banget semuanya. Namanya siapa? Apanya? Nama cowoknya? Enggak, dia nggak ada. Oh dia nggak tahu? Nggak ada. Kita tuh jarang berdialog Kak, nggak banyak dialog sih sebenarnya. Jadi yang dilakukan di mimpi itu cuma apa? Ya gitu, kebanyakannya berhubungan. Sayang-sayangan gitu. Berhubungan gitu. Iya, ntar kita jalan-jalan. Aku pernah kayak diajak ke Gedung Putih gitu. Gedung Putih gede banget, kayak rumah-rumah. Ya gedungnya gede banget deh, warna putih latarnya. Anehnya tuh ketika dibuka pintu kan harusnya ruang tamu ya biasanya. Tapi pas dibuka itu tiba-tiba ada di kamar gitu, langsung masuk kamar. Iya. Seringnya gitu. Dan terjadilah seringnya ya berhubungan sama si jin ini gitu. Terus si Ustadz itu bilang mimpi tentang anak-anak itu kan. Nah itu anak-anak emang berapa di mimpi itu? Kalau nggak salah kayak sekitar 8. Serius? 8? Iya sekitar 8-an. 7-8 deh segitu. Iya, gimana dong? Aku juga baru tahu kan, aku dikasih tahu kayak gitu kayak kok bisa sih gitu Ustadz. Iya Teteh kenapa nggak cerita? Suami aku juga kayak kamu nggak ngomong sih? Ya kali aku ngomong ya, maksudnya menurut aku sih ya malu juga gitu, masa yang aku mimpi nih malam gitu. Enggak sih, aku nggak mau. Salahnya aku di situ, memang aku nggak cerita sama suami aku gitu, nggak terbuka soal itu gitu. Karena aku menganggapnya itu ya mimpi aja gitu, dan buat aku itu kayak ruang nyaman aku aja gitu. Iya. Berarti kalau saat itu misalkan tidur siang gitu mimpi nggak? Iya, harap aja kan lah gitu.
Tidur malam mimpi, terus yang mimpi. Seringan. Tadi awal mulanya kan, tahun 2014 ya? Semakin intensnya 2014 pas aku menikah itu. Menikah itu semakin intens. Terus pas di Ruqyah tadi akhirnya? Di 2021. Berarti sekitar 7 tahun. Kalau dari zaman aku sekolah sih kayak hampir 13 tahun. 13 tahun 2008. tuh. Mimpi cowok yang sama terus? Enggak, berbeda-beda. Oh iya, beda-beda. Cuma dia ada ciri khasnya sih, pasti dagunya belah gitu. Tapi ini penampakannya kayak cowok normal ganteng gitu ya? Iya. Kayak cowok Arab gitu? Iya benar, cowok Turki gitu. Mancung gitu kan? Iya. Terus munculnya belatung itu di rumah sebelumnya ada nggak? Nggak ada. Itu ketika aku pindah rumah aja. Baru muncul tuh belatung. Itu agak aneh tuh. Iya, makanya aku kira juga apa kiriman. Kan belatung kan kiriman ya. Kalau kiriman kan harusnya sebelumnya nih udah ada dong. Cuma kalau baru pindah terus dikirim, motivasinya apa? Nah, kalau Ustadz sih mentionnya memang si Jini itu nggak pengen aku baik-baik aja sama suami aku gitu intinya. Pengennya tuh aku pisah sama suami aku gitu. Makanya dia kayak udah punya ikatan sama aku gitu, udah sayang banget sama aku. Makanya ganggunya tuh ke orang sekitar gitu, lebih ke anakku, suami aku gitu. Sorry mau nanya, kalau lagi mimpi gitu ibadah tetap jalan nggak? Jalan. Alhamdulillah jalan. Oke. Masih aku mesti sholat lah, ngaji masih. Suami juga? Iya, suamiku juga. Kita kadang kalau tahajud pernah bareng gitu, sering bareng berapa kali tahajud bareng. Tapi aku memang menutupi, aku nggak mau cerita sama suami aku gitu kan, takut aja menurut aku ya. Ya salah sebenarnya itu. Berarti yang tahu mimpi ini Mbak Eca doang? Aku aja. Selama ini. Selama ini. Gak pernah aku ceritain. Baru ketahuan pas di mention sama si Ustadz sama itu. Ustadz. Suaminya baru tahu. Iya betul. Kalau Ustadz nggak mention juga kayaknya ya udah gitu. Akan seperti ini, aku nggak tahu rumah tangga aku ke depannya akan kayak apa ya. Karena memang udah punya anak pun kita mesti ribut gitu dan sering banget juga gitu. Tapi Kak Eca itu backgroundnya ini nggak sih kayak orang-orang yang bisa melihat gitu atau peka gitu, sensitif itu nggak? Sih, enggak. Gitu deh pokoknya. Kayak aku sih berharapnya yang punya pengalaman kayak aku tuh lebih aware gitu Kak, biar mau speak up, mau cerita sama suaminya, sama keluarganya gitu. Jadi biar disembuhinnya lebih cepat gitu, nggak kayak aku kayak ngerasain itu tempat nyaman aku loh gitu. Jadi aku nggak mau cerita sama siapa-siapa gitu. Tapi Ustadz sebelumnya kan udah berapa Ustadz nih yang dicoba? Ada lumayan banyak sih dan rata-rata jawabnya ya itu kiriman gitu. Oh mungkin nggak kayak gini. Ada yang nggak suka sama rumah tangga kalian, terus ngirimin jin untuk merusak? Kalau kata Ustadz sih enggak ya. Okay. Bukan dari kiriman juga, memang pure jinnya itu tiba-tiba suka sama aku gitu. Nah dari situlah kayak ada ikatan gitu antara jinnya sama aku. Pokoknya intinya kayak aku harus pisah gitu sama suami aku. Karena dia nggak mau kita baik-baik aja. Makanya benar aku lebih nyaman tidur dan mimpi gitu ketimbang ketemu sama suami aku saat itu ya. Apa yang buat bertahan? Saat itu ya anak sih. Ya gimana aku udah punya anak. Padahal posisinya aku saat itu aku kerja, suami aku kerja gitu ya. Tapi ya aku mikirnya ya kasihan anak. Walaupun sebenarnya dia juga sering banget kan kita berantem ya. Cuman ya udah sih. Aku lebih ke kasihan anakku. Terus suamiku juga alhamdulillahnya sabar banget gitu ngadepin aku waktu itu yang sering banget ngereoknya. Emang kalau ngereok gimana sih? Itu kalau sebenarnya sepele tau kan masalahnya tuh bukan masalah yang kayak apa ya, pada umum bukan masalah yang gede banget gitu, enggak, sepele banget. Kayak misalnya naruh anduk sembarangan aja aku bisa marah banget gitu. Itu saya juga mengalami. Iya. Kayak gitu-gitu. Oke, tapi itu marahnya, tuh gede banget. Oh kayak lu udah ngelakuin kesalahan fatal gitu kan. Kayak gitu. Naruh anduk lah, atau dia gak mau buang sampah lah gitu. Atau baju kayak dia ngambil baju brand. Itu kayak gitu, sepele-sepele banget. Bukan masalah yang rumah tangga gede gitu. Ekonomi apa enggak. Bener-bener sepele banget. Kayak naruh anduk sembarangan. Iya, anduk basah gitu taruh di kasur. Itu udah habis tiba-tiba, pulang. Iya. Belum ganti baju, belum mandi langsung naik kasur. Enggak sih, biasanya aku lebih ke dia telat jemput, aku kerja gitu. Terus ya gitu, telat pulang. Seneng, dia kan suka olahraga dulu ya, seneng basket gitu. Lama banget gitu. Kayak gitu-gitu. Sepele banget kan. Sepele banget sih sebenarnya. Kan? Terus setelah di Ruqyah, gimana hubungan sama suami? Jauh lebih baik pokoknya. Lebih baik. Kita bisa lebih ngobrol. Dulu tuh kalau pengen ngobrol serius ya ada obrolan serius gitu. Kayak
kayak orang janjian dulu, ngerti gak sih Kak? Bisa ngomong nggak, ini penting banget. Aku bilang, tar dulu aku nggak mood. Aku bisa kayak gitu, tar dulu aku nggak mau ngomong sekarang, aku nggak mood. Karena kayak kok aku tiba-tiba kesel gitu, sering kayak gitu. Kalau sekarang tuh kayak yang mau ngomong ini, ayo ngobrol, lebih santai, kita bisa lebih nerima satu sama lain. Kayak aku merasa lebih terbuka sih, kayak lebih enak juga aku gitu ngobrol sama dia. Sekarang aneh sih, cuman yang saat itu terjadi sama aku ya kayak gitu. Kalau tanggapan keluarga lain gimana? Ya Ada yang tahu? nggak ada yang tahu juga. Setelah itu Ustadz datang, iya, mereka baru tahu tuh. Apa tanggapan mereka? Ya nggak nyangka juga, maksudnya ternyata sumbernya aku gitu, sumber masalahnya dari aku gitu. Nggak ada yang nyangka sih, karena kita sama orang tua aku juga mikirnya sama kiriman kali, karena sampai belatung gitu loh Kak. Itu dia. Cuman kalau pas awal video call sama Ustadz tuh, Ustadz bilang, ternyata itu bukan belatung kiriman tuh nggak kayak gitu menurut dia ya. Kalau bukan belatung kiriman tuh belatung apa? Enggak, jadi itu tuh bawaan dia gitu, ngerti gak sih Kak? Jadi kayak sengaja terornya dia ke situ. Ya Oke, belatung gue lah nangkepnya apa. gini. Oh berarti gini, ini kan setelah 7 tahun kok rumah tangga lu nggak pisah-pisah gitu kan? Ini mungkin jinnya semakin intens nih. Akhirnya keluarlah belatung itu gitu-gitu ya? Iya, pokoknya itu dari bawaan dari si jinnya kalau kata Bawaan jin itu jinnya. kan sampai ke anak juga, supaya ini benar-benar. Oh, ada Kita dalam saling menyerah gitu. Ada dalam Islam tuh jin dasim namanya itu Iya, kan. jin dasim. Jin yang memang sengaja ngerusak rumah tangga gitu. Betul. Makanya kan kalau kita masuk rumah itu kan harus salam gitu kan. Assalamualaikum, supaya jinnya tuh nggak tinggal lah di situ kan. Tapi pernah lihat jin dasim? Belum dong. Belum. Itu yang dagunya kebelah. Iya dia bener. Tapi beda-beda mukanya. Mukanya beda-beda tapi ya tetap sama dagunya Ciri kebelah khasnya terus. itu dagunya belah. Kenapa dia nggak pakai muka yang sama terus-terusan? Nggak ngerti aku juga. Maksudnya kenapa nggak jadi muka siapa, nggak artis kayak nggak ada. Kalau kayak artis mirip siapa? Belum ada sih. Masa sih? Serius Kak. Bahkan aku pernah dapat DM sama, menurut dia juga itu di luar nalar manusia banget gantengnya. Nggak ada gitu di dunia ini kayaknya. Padahal ya gitu deh. Nggak ada Kak, beneran. Ini apa ceritanya teh? Ada rencana mau difilmkan? Ya nanti. Oh iya bener. Iya betul. Ini gue ngasal loh. Iya, insya Allah nanti filmnya tayang tanggal 16 Januari 2025. Judulnya Pengantin Setan. Pengantin setan tuh. Ya. 16 Januari 2025. Menarik nih. Oke. Mau nanya apa? Shock ya. Ada ya. Shock ya. Karena kan kalau kan gue suka dapat cerita-cerita horor juga kan. Ada yang ketempelan inilah, ketempelan itulah kan. Nah, tadi lu bilang kalau lu tuh nggak dari mana-mana atau gimana terus tahu-tahu dapet. Oh berarti ya benar, mungkin ini kiriman dari orang yang emang nggak suka sama rumah tangga. Ini kesimpulan gue aja sih, spekulasi gue aja gitu. Akhirnya pengen memisahkan rumah tangga lu itu. Jadi gue ngeliatnya bukan kayak jin random, kayak jin gabut kayak. Gak ngerti sih. Gitu sih. Gak tahu sih aku ya. Menurut gue ya. Cuma sebenarnya banyak sih kayak gini tuh, kejadian kayak gini. Cuman jarang ada yang mau speak up gitu, ngerti gak sih Kak? Bener. Karena banyak banget sebenarnya cewek-cewek tuh ngalamin hal yang sama ya. Oh, gue pernah dengar cerita. Jadi ada perempuan itu kan suaminya keluar kota ya, kerjanya keluar kota. Nah pada suatu hari nih suami ini pulang di luar kebiasaan dia pulang, ngerti gak? Pulang lebih cepat lah. Terus mereka berhubungan badan lah tuh. Sering tuh kayak gitu. Terus suami ini pergi, nah suami yang dari luar kota itu yang benerannya balik. Plot twistnya perempuan ini hamil, tapi di usia kandungan lupa gue antara 6 bulan atau 7 bulan kandungannya hilang. Oh iya. Iya maksudnya kayak gitu-gitu emang percaya nggak percaya sih. Iya, betul. Tapi gue percaya sih, maksudnya namanya jin kan, menyerupai gitu, mengambil kesempatan. Apalagi kalau seorang wanita ditinggal suaminya kan sendirian. Ya gitu dah. Gitu deh. Banyak sih Kak sebenarnya. Macam-macam efeknya. Kata Ustadz, memang ada sampai pisah, ada yang sampai pisah ada. Iya. Gitu. Karena kalau udah gitu emang gini Kak, kuat-kuatan iman sih iya, sebenarnya betul. sih.
Tapi kakak termasuk yang sangat-sangat suaminya strong banget Iya. sih. Maksudnya kan kakak nggak cerita nih. Iya, dia Jadi alhamdulillah suaminya- sabar banget iya, ngadepin sabar aku. banget. Kecuali kalau kakak cerita kan, oke kita lawan bareng-bareng. Tapi kakak nggak cerita nih, jadi mungkin suaminya nganggap kayak, kenapa sih bini gue gitu? Iya benar-benar. Ya makanya Gitu. kejadian tadi kan gitu. Ya iya sih, suami aku alhamdulillah sabar banget ngadepin aku gitu. Jadi gitu guys, hati-hati kalau masuk rumah baca doa. Tidur baca doa. Tidur baca doa. Kak Eca, thank you banget Iya, nih makasih udah mau berbagi banyak. cerita. Jangan lupa tonton filmnya Pengantin Setan Tuh, di bioskop 16 Januari 2025. Oke, tahun depan nih, dikit lagi. Thank you banget Kak Eca. Makasih banyak. Ya, Kak. oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gue Jo. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Nikah 3 tahun kerjaannya ribut terus. Males pulang karena takut merasa gagal jadi suami, membuka diri kepada istri. Itu bukan berarti kita itu lemah. Berhubungan itu untuk mengungkapkan ekspresi perasaan kau. Pok-pok cai. Hamil. Ini sudah 3 bulan. Sehat ini bayinya. Ya kan kita baru berhubungan beberapa hari yang lalu. Kamu udah hamil 3 bulan. Nah, logis kan? Jindasin paling suka mempengaruhi perempuan yang sudah berumah tangga. Dia selalu memberikan bisikan-bisikan yang membuat sang perempuan menjadi emosional. Tujuannya adalah Dokter nggak percaya. Sekarang Ustadz juga nggak percaya. Saya masih bisa ngerasain ada janin yang bergerak di perut